5 waktu dicek. Subuh iman masih kuat belum? Ya, kemudian kalau subuhnya kuat, zuhur cek lagi. Jangan-jangan subuh kuat, zuhur lemah. Awas, hati-hati. Zuhur sudah bangun. Ada yang jam 3 sudah bangun. Ada yang siap-siap dulu, warming up dengan tahajud dulu. Ada yang zikir dulu. Kata Allah itu ada ahli surga yang sedang berjalan-jalan di muka bumi. Ya, ilustrasinya demikian, sedang beraktivitas di bumi. Siapa mereka? Orang yang bangun di pertengahan malam, terus dia sholat tahajud. Habis itu sebelum subuh, dia sibuk istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu ada di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ya. Masya Allah, sibuk istighfar, nungguin subuh, padahal subuh belum. Dipanggil, tapi sudah bangun sebelum waktunya. Ini menunjukkan iman Anda sedang kuat. Ya. Baik. Hati-hati. Yang jangan sampai terjadi adalah bagian yang ketiga. Ya, sudah dipanggil, tapi masih belum sadar. Jam subuh panggilan 4.35, baru sadar 5.34. Nah, ini pun belum ingat sholat. Masih ingat yang lain misalnya. Maka hati-hati kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengingatkan, akhi sudah azan nih, tenang, baru azan, belum qomat. Awas tuh. Ini menunjukkan ada persoalan dalam iman. Karena itu cek. Di setiap hari itu 5 waktu dicek. Subuh iman masih kuat belum? Ya, kemudian kalau subuhnya kuat, zuhur cek lagi. Jangan-jangan subuh kuat, zuhur lemah. Awas, hati-hati. Zuhurnya lemah, asar lebih lemah lagi. Yang paling dahsyat, jangan sampai terjadi apa yang dikhawatirkan Nabi SAW. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kufur. Atau yang sorenya iman, paginya kufur. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang kita coba garis bawahi dulu di sini. Ya, jelas teman-teman sekalian? Ini gambarannya. Jadi, jangan kita melihat sholat itu kewajiban saja. Tidak. Sholat itu adalah parameter keimanan. Sholat itu kunci segala kemuliaan. Sholat itu adalah ukuran bagaimana Allah bisa memberikan segala hal yang mungkin kita harapkan dalam kehidupan. Teman-teman yang bergabung pada saat ini, ya, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar, saya dapat juga gambaran ada yang dari Amsterdam, ada yang dari beberapa tempat. Ya, sekali lagi, sholat tidak mengenal sekat. Anda yang di Paris, di Hong Kong, di Jepang, ingat, tidak mengenal sekat. Begitu tiba waktunya, maka berlaku kaidah iman yang telah kami paparkan. Nah, karena itu, orang-orang beriman itu mendapatkan penilaian tidak biasa dalam Al-Quran. Termasuk di ayat ini. Ya, mari kita lihat. Sebelumnya, Anda tarik nafas dulu, kurang lebih 10 detik. Dan biarkan di 10 detik itu saya coba menghapus ini supaya kita bisa menikmati apa yang coba kita uraikan. Bismillah. Hitungan belum dimulai. Oke, kita mulai. 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mohon izin untuk berbagi. Ya, saya tidak bermaksud mengajari, saya mohon maaf. Saya hanya ingin berbagi saja. Saya mohon izin untuk berbagi satu cabang ilmu, ya, dalam gramatikal bahasa Arab, turunan di ilmu nahwu, namanya ilmu i'rab. Ya, i'rab itu nanti untuk mengetahui posisi sebuah kalimat dalam struktur, ya, kalimat bahasa Arab. Ini posisinya apa? Bagaimana kedudukannya? Dan ini sangat berpengaruh kepada makna. Jadi perubahan harakat dalam posisi sebuah struktur kalimat itu akan mempengaruhi terhadap makna. Nah, kita berada di ayat ketiga Al-Baqarah, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib. Saya coba i'rab yang ini dulu. Ini. Karena yang lainnya nanti ataf mengikuti.
Ini alladzina. Jadi kita pakai ilmu i'rab dulu. Ya. Alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli satu. Paham? Tidak, nanti kita terangkan. Ismun mausulun, isim mausul, kata sambung, konjungsi, ya, yang akan menerangkan kalimat sebelumnya. Mabniun 'alal fathi, yang dibangun kalimat ini dengan harakat fathah di ujungnya. Nih, alladzina, nah, ya, di harakat ujung. I'rab itu melihat harakat ujung. Mabniun 'alal fathi, dibangun dengan harakat fathah di ujungnya, ya. Fi mahalli, kedudukannya, posisinya satu, bisa jarrin. Fi mahalli jarnin, ya, badal. Min al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Ini satu. Atau yang kedua, fi mahalli jarnin na'tun lil muttaqin. Ya. Paham? Tidak, tunggu sebentar. Nanti saya terangkan belakangan. Atau bisa juga, yang ketiga, fokus baik-baik. Alladzina bisa berarti juga di sini khabar. Ya, khabar. Dari mubtada hum. Ya. Manal muttaqin hum, humul ladzina. Baik. Bisa berarti nasab, nasab. Dari kalimat amdah, amdahul ladzina yu'minun. Amdah alladzina. Nasab. Bisa berarti juga, ya, mubtada. 5, mubtada. Mana khabarnya? Ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Nah, jadi kalau teman-teman belajar ilmu nahwu, nanti ada yang Arab. Satu kata ini saja, itu punya 5 turunan posisi. Kita dalami cabang ilmunya, dapat 5 posisi ini. Ya, 1. Fi mahalli jarmin badal. Posisinya jar. Jar itu dia bisa berharakat kasrah dari sebelumnya. Ikut. Ya, muttaqin kasrah, ikut kasrah lagi. Ya, tapi bukan kasrah yang dilihat. Ini posisinya badal. Badal itu artinya pengganti dari yang sebelumnya. Keterangan yang menggantikan sebelumnya. Kalau kita terangkan maksud badal ini adalah maksud kalimat sebelumnya. Siapa muttaqin itu? Hudal lil muttaqin. Al-Quran akan memberikan segala kemuliaan petunjuknya kepada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina. Ini dia maksudnya. Badal. Ya. Yang dimaksud muttaqin itu, ganti kalimat tadi, keterangan muttaqin itu ya ini. Jadi kalau Anda ingin menjadi muttaqin, ini keterangannya. Jadi apa yang saya bahas kemarin, 1,5 jam, itu saya baru nerangkan satu posisi ini. Bisa yang kedua, na'tun, sifat. Sifat. Ya, sifat orang takwa itu, ya ini. Sifatnya sering meningkatkan imannya kepada Allah. Sifatnya rajin sholat. Sifatnya rajin beramal. Jadi kalau Anda ingin melihat orang takwa, lihat yang banyak amalnya. Kalau Anda pengen lihat orang takwa, lihat yang kuat imannya. Lihat yang baik akhlaknya. Ini, sifat. Na'tun. Ya, lil man'uti atau wasfun lil mausufil muttaqin. Bisa berarti khabar. Informasi, keterangan, berita. Jadi Allah ingin beritakan kepada kita. Siapa orang takwa itu? Humul ladzina yu'minuna bil ghaib. Nih, saya turunkan informasi, kata Allah. Kalau kamu ingin mencari, ingin tahu, atau ingin jadi orang takwa, maka syaratnya begini, 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 begini. Hah? Bisa berarti, ini yang paling menarik. Nasab. Dari kalimat amdah. Amdah itu yang dipuji. Amdahul ladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Allah, hei, Quran akan diberikan sebagai petunjuk pada orang-orang takwa, orang-orang ini orang terpuji. Siapa yang dipuji Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika iman kita menguat, ya Masya Allah, ketika amal ibadah kita meningkat, itu datang pujian dari Allah. Makanya orang-orang yang dipuji oleh Allah itu rahmatnya dekat. Nanti kita akan lihat ya. Misal, saya beri contoh gini, saya lompat sedikit. Bukankah amalan pertama iman itu sholat? Masih ingat? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Sholat kan? Nah, teman-teman, sholat ini jamaknya sholawat. Ya, sholawat. Begini. Sholawat, ini bentuk jamaknya. Ya, lihat. Sholawat itu di Al-Quran, itu bentuknya ada 3 nanti. Ya, sholawat kita kepada Allah, sifatnya ibadah. Ya,
salawat malaikat nanti ya kepada kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kemudian malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat juga bersalawat kepada kita. Ketika kita salawat kepada Nabi, maka dibalikan kepada kita. Salawat malaikat bisa berarti permohonan doa kepada Allah, istighfar maksudnya, ampunan untuk kita atau mengaminkan doa kita. Ada yang paling indah, salawat Allah kepada kita. Nah, salawat kita kepada Allah berupa ibadah, salawat Allah kepada kita bentuknya bukan ibadah, tapi bentuknya berupa pujian. Kalau sudah Allah bersalawat artinya memuji kita, maka akan disertakan rahmat di dalamnya. Contoh, Quran surah kedua ayat 157. Paling kiri agak ke atas sedikit. Quran surah 2 ayat 157. Ya, ada orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia sabar dan dia bermuhasabah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatun. Ya, salawatun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Rahmat datang, please. Ya, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberi sholawat oleh Allah. Ingat, mesti belajar, awas. Kalau nggak paham tentang bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Quran, jangan komentar. Jangan Anda katakan, ini orang Islam masih butuh sholawat dari Allah. Bukan butuh sholawat. Anda yang tidak mengerti. Jadi jangan sampai ketidakmengertian kita harus menuduh orang lain, apalagi merendahkan Sang Pencipta. Ya, kalau nggak paham belajar. Baik, kembalikan. Ya, mohon maaf, kita kembalikan. Baik, jadi kalau salawat kita kepada Allah sifatnya ibadah, salawat Allah kepada kita sifatnya pujian. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Ketika Allah memuji, wa rahmah, rahmat turun. Wah, kalau sudah rahmat, luas maknanya. Bisa ampunan dari semua dosa. Jadi kalau orang sudah dosanya sudah israf, sudah berlebihan. Wah, kalau israf itu begini. Kalau Anda kondangan, ada prasmanan, makan sekali. Nah, kalau yang israf itu ngantri lagi, 10 kali ngantri lagi. Itu israf. Ada orang berbuat dosa israf. Jadi kalau belum ngerjain dosa, kayaknya belum lengkap. Oh, si fulan udah maling tuh. Saya juga bisa. Langsung maling. Di apa yang orang kerjakan dia belum, akan selalu dia kerjakan israf lebih. Bahkan pada orang seperti itu pun, kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, maka menghunjam hidayah dalam dirinya, terampuni dosa-dosanya, dan berpeluang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika Allah ingin mengampuni dosa orang israf, yang disampaikan bukan kalimat ghafir seperti Quran surah Mu'min ayat ketiga itu, bukan ghafar seperti Nuh ayat 10 itu, bukan ghafur tapi kalimatnya rahmah dengan sifat rahimnya. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang israf dalam dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Ya, rahmat. Rahmat bersanding dengan kemudahan rizki. Rahmat bersanding dengan ketenangan jiwa. Rahmat bersanding dengan ampunan. Rahmat bersanding dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah dipuji oleh Allah, maka terkumpul rahmat dalam dirinya. Siapa di antara mereka? Amdah. Nih. Alladzina yu'minun. Ya, orang-orang yang suka meningkatkan imannya kepada Allah, gemar berlatih amal soleh, maka dapat pujian dia. Karena itu orang yang betul solehnya, beramalnya benar, rahmat Allah melekat dalam dirinya. Tenang aja. Gak ada beda antara suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Semuanya ibadah. Ya? Masya Allah. Dan indah. Saya kan pernah sampaikan kepada Anda, kisah suami istri yang menikah itu. Istrinya begitu cantik, luar biasa. Suaminya biasa-biasa saja. Ya. Tapi keadaan di rumah tangganya indah gitu kan. Satu kali istrinya dandan, ya, Masya Allah, cantik, rapi, luar biasa. Terus suami kemudian tiba-tiba melihat, wajah tak berpaling, mata tak berkedip. Istri bertanya, Zauji ma bika? Sayang, kenapa kamu? Ya, kata suaminya, wallahi, demi Allah, saya bersyukur Allah menjadikan engkau sebagai pasangan saya dengan segala pesona yang kau miliki. Masya Allah. Apa jawab istrinya? Alhamdulillah zauji, ya kunna fil jannah. Alhamdulillah sayang, kita semua insya Allah akan ada di surga. Suami bingung, kok bisa begitu? Kata istrinya, kamu bersyukur dianugerahi Allah dengan pesona yang Allah titipkan kepadaku. Aku bersabar dengan keadaan yang Allah titipkan darimu untukku. Tapi tidak ribut.
nggak ada perang dunia ketiga, nggak ada lempar piring, yang terjadi malah ya satu kenikmatan sinergi yang sangat luar biasa. Itu kalau Allah sudah memberikan rahmat dalam kehidupan, apalagi di rumah tangga dan Anda butuh itu. Bukankah samara salah satunya rahmat? Ya, sakinah, mawaddah dan rahmat. Nih, Anda. Maka kalau ingin dipuji Allah, kuatkan iman. Kalau ingin disebut punya sifat orang takwa, kuatkan iman. Ya, kalau ingin ditetapkan oleh Allah, diinfokan nih orang-orang takwa, kuatkan iman. Maka kalau sudah Anda inginkan jadi seperti ini, mubtada, maka jadi pionir. Mubtada itu pionir di awal. Ya, selalu di awal. Ya, dan sifatnya ma'rifah. Ya, nggak boleh nakirah, nggak boleh umum, mesti khusus. Kecuali ada sesuatu yang menuntut mesti nakirah. Ya, dalilnya di Alfiyah Ibnu Malik, ya, la yajuzul ibtida'u bin nakirah ma lam tufid ka'inda Zaidin namirah. Ya, nggak boleh mubtada itu diawali dengan nakirah, kecuali ada sesuatu manfaat yang sifatnya masih didapatkan dari situ, nggak ada yang lainnya lagi. Jadi spesial, khusus. Maka maksudnya jadilah orang spesial, jadi pionir. Kalau disampaikan sekarang, cepat lakukan sekarang. Cepat tingkatkan iman, itu maksudnya. Nah, ini baru satu kalimat yang kita i'rab, belum yang ini, belum yang lainnya. Jadi satu-satu. Nah, sekarang kalau kita ingin mulai, bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah, tunaikan salat. Kemarin kita berhenti di pembahasan apakah setiap orang salat mendapatkan kemuliaan yang dimaksudkan? Belum tentu, kecuali seperti salat yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Itu yang coba kita akan bahas di pertemuan kali ini. Ya, jadi saya cukupkan dulu pembahasan kali ini, muqaddimahnya. Jadi kita belum muqaddimah nih. Kita belum mulai ayatnya. Kita baru muqaddimah. Tenang, Anda yang baru bergabung, ini baru muqaddimah. Sekarang kita mulai pembahasannya. Jadi saya nanti pelan-pelan. Jadi insya Allah saya akan berbagi. Ini ilmunya ada ini kita turunkan. Jadi kalau sudah bahas satu, nanti turunan ilmunya apa? Ini sorofnya, ini nahunya, ini balaghahnya. Ya, kemudian misalnya nanti ada arud, kita masukin arudnya dan seterusnya. Ya, supaya kita dapat bagian ilmu, termasuk kita baca kitab yang disampaikan oleh para ulama kita. Bismillah. Pelan-pelan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Baik, mari kita sambungkan. Jika kita ingin meningkatkan iman kepada Allah, menjadi pribadi yang mendapatkan segala kemuliaan yang dijanjikan, maka kita diminta menunaikan salat sebagai amalan pertama. Allah berfirman, wa yuqimunas shalah. Baik. Ini ya. Wa yuqimunas shalat. Ini kita tuliskan salat. Pelan-pelan. Amalan pertama yang dimintakan oleh Al-Quran untuk dikerjakan, untuk menguatkan iman, menunaikan salat. Sekarang kita punya persoalan. Satu, kita dapati tidak sedikit orang menunaikan salat, tapi tidak memiliki sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran, ataupun yang dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ya, seperti pernah kita uraikan, orang salat pasti baik. Karena salatnya bisa merangsang sinyal imannya muncul dan membimbing dia untuk terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi kenapa kita sering saksikan ada beberapa orang menunaikan salat tapi nggak bebas dari perbuatan keji dan munkar? Bahkan ada yang paling menarik nih. Ini yang Allahu Akbar. Saya tak tahu bagaimana mencari kata untuk melukiskannya. Ada orang dalam salat pun masih berbuat munkar. Ya. Allahu Akbar, yang satu takbir, begitu sedang takbir, satu mundur, sendal orang ambil. Tas orang ambil, kotak infak gondong. Kan ada sesuatu yang salah gitu. Ya, korupsi masih jalan. Ya, berbuat maksiat jalan. Ini yang paling aneh, nggak pernah tadinya bahkan sholat begitu di sidang pakai peci. Mulai pakai kerudung, mulai pegang tasbih, mulai macam-macam. Ya, tapi yang paling menarik kalau ada perubahan, alhamdulillah. Tak ada perubahan itu yang aneh. Apa yang terjadi? Kata Allah, sholat bikin tenang. Ada orang sholat nggak tenang juga. Kata Allah, orang sholat bahagia. Dia sudah sholat nggak bahagia. Kata Allah, orang sholat baik. Dia sudah sholat nggak baik. Apa yang salah? Baik.
Nah, ini yang coba kita lihat, barangkali sholat yang ditunaikan tidak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.